Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang ilmu pengetahuan alam pada pokok bahasan bioteknologi. Nah, kalian pasti penasaran kan? Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini? Yuk, kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah sejarah bioteknologi, kemudian definisi dan prinsip bioteknologi, macam-macam bioteknologi dan produk yang dihasilkan, dan terakhir, dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. Kita mulai saja materi kita yang pertama. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi pertama kali diperkenalkan oleh Karl Ehrlich tahun 1917. Kemudian pada tahun 1961, seorang ilmuwan Swedia, Carl Göran Hedden, menyatakan bahwa bioteknologi merupakan ilmu tentang produksi makanan dan jasa dengan proses yang menggunakan organisme hidup atau makhluk hidup. Nah, organisme yang dimaksud adalah bakteri dan jamur. Sebagai ilmu terapan, anak-anak, bioteknologi sebenarnya merupakan cabang ilmu biologi yang sudah lama dikenal masyarakat luas. Nah, pengembangan bioteknologi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah bahan mentah, seperti kedelai, tepung terigu, gula, dan bahan yang lainnya. Nah, hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk menguraikan atau mensintesis bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi manusia. Nah, bioteknologi sendiri memiliki beragam arti. Ada pihak yang mengartikan bioteknologi sedemikian luas, menghubungkan bioteknologi dengan semua proses terapan biologi. Nah, sementara itu, pihak yang mengartikan bioteknologi ada juga dalam pengertian sempit. Nah, mengidentikan bioteknologi dengan rekayasa genetika. Nah, kalian akan menemukan kesimpulan dengan kalian menjelaskan atau mendengarkan penjelasan berikut ini. Definisi dan prinsip bioteknologi. Nah, bioteknologi adalah teknologi pemanfaatan organisme dan produk organisme untuk menghasilkan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan manusia. Nah, bioteknologi sendiri memiliki prinsip antara lain harus ada bahan yang diproses sebagai masukan atau input, kemudian ada makhluk hidup yang menyelenggarakan proses, dan prinsip-prinsip ilmu yang mendasari semua proses. Terakhir, harus ada hasil berupa produk atau jasa sebagai keluaran atau output. Nah, karakteristik dan sifat makhluk hidup sebenarnya terletak pada DNA. Jadi, proses yang paling banyak atau dominan adalah dilakukan pada makhluk hidup yang digunakan anak-anak. Nah, karakteristiknya ini ditentukan oleh karakter DNA atau materi genetik yang terdapat di dalam kromosom makhluk tersebut. Nah, makhluk hidup tersebut harus mampu menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan atau dimanfaatkan manusia. Nah, biasanya para pakar berupaya mengubah-ubah dan merekayasa rangkaian DNA agar makhluk hidup dapat memproduksi zat tertentu yang dapat dimanfaatkan manusia. Nah, tindakan yang dilakukan para ahli tersebut berdasarkan pada kenyataan bahwa keberdayaan sumber daya alam saat ini semakin menipis, sementara kebutuhan manusia terus meningkat seiring peningkatan populasi manusia. Nah, upaya pengembangan bioteknologi dari sini diharapkan dapat menjadi solusi akan kebutuhan manusia terhadap bahan makanan,
energi, kesehatan, dan bahan industri, serta lingkungan yang semakin meningkat. Nah, diharapkan adanya pengembangan bioteknologi ini menjadi sebuah solusi anak-anak. Jadi, prinsip bioteknologi itu sendiri digunakan secara positif ya. Oke, selanjutnya macam-macam bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Bioteknologi itu terbagi menjadi dua anak-anak. Oke, yang pertama ada bioteknologi konvensional, kemudian selanjutnya ada bioteknologi modern. Kita bahas yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan manusia dengan cara yang sederhana. Oke, anak-anak, sebenarnya manusia telah menerapkan bioteknologi konvensional sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu dengan ditemukannya cara pembuatan roti serta minuman anggur dan bir. Nah, masyarakat Indonesia juga sejak dahulu telah memanfaatkan teknik bioteknologi sederhana untuk membuat berbagai produk makanan. Apa saja? Ada tempe, tapai, oncom, kecap, dan lain sebagainya. Sedangkan di luar negeri sendiri, selain bir, roti, dan anggur, nah mereka juga menghasilkan keju, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, prinsip bioteknologi sederhana ini atau konvensional ini, penggunaan makhluk hidupnya atau yeastnya, jamur dan bakterinya itu digunakan secara langsung anak-anak. Jadi mereka lebih sederhana tanpa menggunakan teknologi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bioteknologi modern. Nah, adalah bioteknologi yang memanfaatkan sel dan teknologi molekuler untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini sudah melibatkan tingkat sel dan rekayasa genetik anak-anak. Nah, jadi lebih canggih ya. Nah, contohnya di sini ada kultur jaringan, kemudian ada cloning, kemudian ada proses pembiakan bakteri atau jamur, kemudian juga ada proses penyulingan dan lain sebagainya. Oke anak-anak. Nah, untuk rekayasa genetik sendiri ini dikembangkan dari zaman Boyer and Cohen, kemudian diawali juga oleh James Watson dan Francis Crick ya. Jadi mereka menggunakan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan, yaitu teknik manipulasi gen suatu organisme dengan cara menyisipkan gen atau DNA baru dari organisme lain untuk tujuan tertentu. Nah, organisme yang telah disisipi oleh gen dari organisme lain disebut organisme transgenik. Nah, teknik rekayasa genetika ini merupakan contoh bioteknologi modern anak-anak. Ya, jadi sudah lebih canggih karena proses rekayasanya tingkat sel. Ya, kalian sudah tahu ya, sudah pernah mempelajari sel. Sel sendiri itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang ukurannya itu sepersekian miliar mikro ya. Jadi sangat kecil sekali dan memang membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk bisa mengenalnya, bahkan harus merekayasanya. Jadi kalian semoga tetap bersemangat ya. Semoga dengan belajar ini juga kalian bisa lebih termotivasi lagi untuk mengenal lebih jauh tentang genetika dan sel. Oke. Selanjutnya, dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. Nah, adanya perkembangan bioteknologi seperti yang tadi kita sudah bahas anak-anak, ternyata di lapangan atau di dunia luas banyak masyarakat yang memanfaatkannya secara positif, namun ada juga yang memanfaatkannya secara negatif. Apa saja dampak positif yang ditimbulkan? Yang pertama adalah peningkatan produksi pangan. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan kesehatan seperti menghasilkan vaksin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian penyedia bahan bakar alternatif, ya. Kemudian mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi ada beberapa bakteri atau jamur yang bisa digunakan untuk menguraikan beberapa jenis sampah, bahkan logam, ya. Kemudian juga ada yang digunakan untuk membuat bahan bakar alternatif.
Namun untuk dampak negatifnya juga ada anak-anak. Yang pertama bisa memunculkan organisme strain atau jenis berbahaya. Ya, jadi akibat mutasi atau rekayasa genetik yang sudah dilakukan para ilmuwan nanti akan menyebabkan munculnya jenis yang berbahaya seperti itu. Kemudian juga menimbulkan alergi, misalnya pada obat-obatan atau makanan yang tidak bisa diolah oleh tubuh manusia. Karena setiap manusia mempunyai karakternya masing-masing anak-anak. Bisa saja timbul alergi pada orang-orang tertentu. Kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan ekosistem dan hilangnya plasma nutfah. Nah, karena terlanjur semakin banyak jumlah jenis yang dihasilkan, maka kita justru akan kehilangan jenis yang pertama. Ya, kita akan kehilangan makhluk dasar atau gen dasar atau kromosom yang masih asli. Nah, itu yang disebutkan plasma nutfah anak-anak. Nah, ini harus dilestarikan. Jadi, jangan sampai kita sebagai manusia karena kecanggihan teknologi bisa memanfaatkan atau memanipulasi semua gen tanpa kita melestarikan gen aslinya atau asalnya. Nah, kemudian ada lagi yang tak penting lagi adalah digunakan untuk membuat senjata biologis. Nah, ini sangat tidak diizinkan. Makanya penggunaan bioteknologi ini harus menggunakan prinsip-prinsip keilmuan tertentu ya anak-anak. Karena kita di sini pada penerapannya memiliki pertimbangan etika, ada etika sosial dan moral. Nah, di sini setiap ilmuwan harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan proses bioteknologi. Nah, umumnya itu adalah pada bioteknologi modern anak-anak. Nah, kebanyakan untuk bioteknologi konvensional itu digunakan pada bidang pangan dan peternakan atau pertanian. Baik anak-anak, materi kita tentang bioteknologi sudah selesai. Silakan kalian banyak lagi menggali dengan semangat untuk bisa kalian mencari tahu lebih banyak lagi tentang bioteknologi dan produk-produknya. Semoga kalian menjadi ilmuwan masa depan yang bijak dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.